selalu berhubungan dengan perkara sombong. Katakan di Iya. sini tadi bahwa orang yang miskin selalu berkaitan dengan orang yang sombong. Karena Iya. orang miskin selalu menganggap dirinya mengetahui. Iya. Orang yang miskin merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu. Saudara-saudari, inilah yang disebut motivasi Laodikia. Di mana orang-orang di Laodikia itu mereka sudah miskin, namun mereka juga sombong. Betul. Akhirnya kita bisa menampakkan hal ini agar kita tidak menjadi orang yang miskin pada hari ini. Amin. Amen. Bahkan saudara-saudari, perkataan perkara miskin ini bukan hanya bagaimana kita memiliki. Katakan kalau kita pun sudah memiliki. Katakan bahwa kalaupun kita sudah memiliki, namun Tuhan masih harus menilai apa yang kita miliki ini. Apakah yang kita ini mulia ataukah hina. Katakan apa yang kita miliki ini setumpuk rumput dan jerami, atau yang kita miliki ini adalah emas dan perak. Saudara-saudari, hari ini kita perlu menampak bahwa bukan hanya perkara kita memiliki, tapi kita juga perlu memiliki barang-barang yang berharga, yaitu kekayaan rohani yang dilambangkan dengan emas dan perak. Amin. Saudara-saudari, juga mengenai perkara pengalaman dan juga pengetahuan, kita harus dalam. Katakan di sini, pengalaman yang dangkal atau pengalaman yang permulaan sering menghalangi kita mendapatkan pengalaman yang lebih dalam. Pengetahuan yang dangkal sering menghalangi kita mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Saudari, mungkin seringkali kita dalam permulaan kita sebagai orang Kristen, kita merasa mengetahui satu sehingga kita tidak bisa jauh lagi melangkah, tidak bisa melangkah lebih maju dalam mengambil kekayaan rohani. Karena kita melakukan hal ini bahwa kita harus maju. Jangan sekarang kita mengetahui sesuatu, kita langsung merasa diri kita bisa, merasa diri kita mengetahui banyak hal. Oh, saudara-saudari, ini juga menerangi saudara-saudari bagaimana perkara kemiskinan ini mungkin sering dalam diri kita ini. Kita mungkin sering merasa diri kita mengetahui banyak hal, padahal kita sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan kita mengetahui banyak firman Tuhan, tapi sebenarnya di hadapan Allah kita sungguh-sungguh tidak ada apa-apanya, saudara. Amen. Tuhan, melalui hal ini, mari kita kembali terangi bahwa agar kita tidak menjadi orang yang miskin, kita perlu menjadi orang yang kaya. Dikatakan ini, kekayaan dan juga penerangan. Kekayaan adalah kondisi ketika Anda dibawa ke suatu tahap oleh Allah dan Anda diterangi oleh Allah. Saudara, ulangi, kekayaan adalah ketika Anda dibawa ke suatu tahap oleh Allah dan Anda diterangi oleh Allah. Saudara-saudari, sungguh orang yang kaya bukanlah orang yang banyak memiliki, tapi orang yang dikatakan adalah orang yang diterangi oleh Allah. Kita hari ini perlu terang oleh Allah. Perlu ini perlu memohon pada Tuhan agar Tuhan mohon Engkau menerangi diri. Setelah kita terang, maka kita selamanya menjadi orang yang buta. Katakan tadi bahwa orang miskin selalu bergandengan dengan buta karena tidak bisa melihat, merasa dirinya punya segalanya. Itu adalah orang miskin, merasa dirinya memiliki segalanya karena dia buta, tidak melihat. Namun kalau kita diterangi Tuhan, terang itulah kita sehingga kita bisa melihat. Dan saudari, sungguh kita sangat memerlukan terang Allah. Melalui terang ini juga kita bisa melihat visi. Begitu saudari. Melalui terang ini kita bisa melihat visi. Visi inilah yang membuat kita menjadi kaya. Kalau saudara-saudari, kalau kita sudah melihat visi di hadapan Tuhan, otomatis penghidupan kita juga akan pasti berubah. Kalau kita adalah orang yang melihat visi, hari demi hari kita juga pasti akan berubah. Karena kita harus hidup dengan visi yang telah kita lihat. Kalau oleh Tuhan, maka dia akan kekurangan visi.
Karena kekurangan visi ini juga lah, maka kita tidak memiliki penghidupan yang tepat di hadapan. Jadi kita sangat memerlukan terang dari Tuhan ini. Amen. Kita perlu diperangi oleh Tuhan sehingga kita memiliki visi. Amen. Dari terang ini juga akan menerangi semua yang kita miliki. Contoh, contoh, kita membaca satu buku rohani. Atau saya membaca buku yang baru-baru ini adalah buku Situasi Dunia dan Pergerakan Allah. Namun, ketika terang menyoroti kita, saya merasa kalau saya membaca buku ini, saya mengetahui beberapa hal. Namun ketika terang Tuhan menyoroti kita atau menyoroti saya, sungguh dia akan menampakkan kepada kita bahwa kita tidak ada apa-apanya, saudara-saudari. Kita tidak bisa di hadapan Allah. Karena kenapa, saudara-saudari? Kalau kita melihat terang, kita bisa mengetahui bahwa kita harus terus-menerus bersandar kepada Allah. Amin. Saudara-saudari, di poin terakhir, saudara-saudari, di kesimpulannya adalah orang yang sombong adalah orang miskin. Hari ini kita perlu berdoa, semoga Allah mengosongkan diri kita supaya kita dapat memasuki kekayaannya. Amin. Dari orang yang sombong adalah orang yang miskin. Kita perlu berdoa, semoga Allah mengosongkan diri kita supaya kita dapat memasuki kekayaannya. Amin. Saudari, kita perlu dikosongkan supaya kita bisa memasuki kekayaan. Amin. Kalau kita kosongkan, kita tidak bisa menikmati kelimpahan Allah. Tidak bisa menikmati kekayaan Allah. Hari ini kita terlebih dahulu agar kita bisa menikmati kekayaan Allah. Amin. Saudari, kita bisa menampakkan hal ini. Amin. Untuk saya sampai di sini akan dilanjutkan dengan saudara-saudari yang akan menghafal firman yang telah dibagikan. Amin. Syukur pada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Kelahiran kembali. Ditinjau dari aspek pengenalan hayat. Kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya manusia mendapatkan hayat Allah, tetapi ditinjau dari aspek pengalaman sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya. 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali. Dari keempat aspek ini. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati membantu terhadap Allah. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah. Keempat,
kembali. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Ketiga, roh kita penuh rasa duka terhadap Allah. Keempat, Amin. manusia berkontak dengan hayat Allah. 3. Keadaan setelah kelahiran kembali. Amin. Pertama, kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, Amin. roh kita hidup terhadap Allah. Amin. Kita memiliki hayat Allah. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Amin. Yang lain, saudara-saudari? Amin. Puji Tuhan. Kelahiran kembali. Ditinjau dari aspek pengenalan hayat, kelahiran kembali berarti selain hayat, asalnya manusia mendapatkan hayat Allah. Tetapi ditinjau dari aspek pengalaman, sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya? 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengamalan atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kristus hidup di dalam 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dari keempat aspek ini. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati membantu terhadap Allah. 3. Roh kita mati terhadap Allah. 4. Manusia terpisah dari hayat Allah. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Amin. Pertama, bahwa kita nampak bahwa sifat kita rusak. 2. Hati kita penuh penyesalan dan pertobatan terhadap Allah. Amin. Ketiga, hati kita, Roh kita. terhadap Allah. Keempat, manusia berkontak dengan hayat Allah. Amin. Keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, Hati kita melunak hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, roh kita hidup terhadap Allah. Amin. Keempat, memiliki hayat Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kelahiran Amin. kembali ditinjau Amin. dari aspek pengenalan hayat. Kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya manusia mendapatkan hayat Allah, tetapi ditinjau dari aspek pengalaman. Sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya? 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dari keempat aspek ini. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati membantu terhadap Allah. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah. Keempat, manusia terpisah dari hayat Allah. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Ketiga, roh kita penuh rasa duka dengan terhadap Allah. Keempat, manusia berkontak dengan hayat Allah. 3. Keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, roh kita hidup terhadap Allah. Keempat, kita memiliki hayat Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kelahiran kembali. Ia mendapatkan hayat Allah, tetapi ditinjau dari aspek pengalaman hayat. Sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya? 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. 1. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Karena itu, pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dari keempat aspek ini.
1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati kita membatu terhadap Allah. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah. Keempat, manusia terpisah dari hayat Allah. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Ketiga, roh kita amin, puji Tuhan. Ketiga, roh kita hidup penuh rasa duka terhadap Allah. Amin. Keempat, manusia berkontak dengan Allah. Amin. Keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, kita merasa bahwa jiwa kita rusak terhadap Allah. 2. Hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, roh kita hidup terhadap Allah. Keempat, kita memiliki hayat Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kelahiran kembali. Ditinjau dari aspek pengenalan hayat, kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya, manusia mendapatkan hayat Allah. Tetapi ditinjau dari aspek pengalaman, sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya? Pertama, kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. Kedua, bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. Ketiga, permulaan pengalaman hayat. Keempat, masuknya hayat Allah ke dalam kita. Kelima, kelahiran Kristus di dalam kita. Keenam, permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Amin. Karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati membatu terhadap Allah. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah. Keempat, manusia terpisah dari hayat Allah. Kedua, keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Ketiga, roh kita penuh rasa duka terhadap Allah. Keempat, manusia berkontak dengan hayat Allah. Ketiga, keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, sifat kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, roh kita hidup terhadap Allah. Keempat, kita memiliki hayat Allah. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus.
Amin. Kelahiran kembali. Amin. Kelahiran kembali. Ditinjau dari aspek pengenalan hayat, kelahiran kembali berarti asalnya hayat. Amin. Puji Tuhan. Kelahiran kembali. Ditinjau dari aspek pengenalan hayat, kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya. Amin. Puji Tuhan. Kelahiran kembali. Ditinjau dari aspek pengenalan hayat, kelahiran kembali berarti hayat asalnya mendapatkan manusia mendapatkan hayat Allah. Ya, amin. Tetapi ditinjau tapi dari aspek pengalaman, sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimananya? 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Maksudnya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran terus di dalam kita. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita dan Allah. Itu akan kelahiran kembali. Selama kelahiran dan kelahiran kembali dari keempat aspek ini. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati membatu terhadap Allah. Ketiga, roh kita dari hayat Allah. Kedua, Keempat, keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Ketiga, kita penuh rasa duka terhadap Allah. Keempat, manusia berkontak dengan hayat Allah. amin. 3. Keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, roh kita hidup terhadap Allah. Keempat, kita memiliki hayat Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kelahiran kembali ditinjau dari aspek pengenalan hayat. Kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya, manusia mendapatkan hayat Allah, tetapi ditinjaukan dari aspek pengalaman. Sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya? 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian ayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman ayat atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman ayat. 4. Hayat masuk Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan ayat kita. Karena itu akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan kita setelah kelahiran kembali dari keempat aspek ini. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah.
Keempat, manusia terpisah dan hayat Allah. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyelesaian dan pertobatan kepada Allah. Ketiga, roh kita penuh rasa duka terhadap Allah. Keempat, manusia berkontak dengan Allah. 3. Keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita melunak bersetiap ayat Allah. Ketiga, roh kita hidup kembali Allah. Keempat, kita memiliki hayat Allah. Amin. Puji Tuhan. Kelahiran kembali ditinjau dari aspek pengenalan hayat. Kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya, manusia mendapatkan hayat Allah. Tetapi ditinjau dari aspek pengalaman, sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya? 1. Kelahiran kembali adalah satu bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu, kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dari keempat aspek ini. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati kita membatu terhadap Allah. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah. Keempat, manusia terpisah dari hayat Allah. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Ketiga, roh kita penuh rasa duka terhadap Allah. Keempat, manusia berkontak dengan hayat Allah. Tiga, keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, roh kita hidup terhadap Allah. Keempat, kita memiliki hayat Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kelahiran kembali. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, kelahiran kembali ditinjau dari aspek pengenalan hayat. Kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya, manusia mendapatkan hayat Allah. Tetapi ditinjau dari aspek pengalaman, sebenarnya apakah kelahiran kembali itu dan bagaimanakah keadaannya? 1. Kelahiran kembali adalah 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah.
Karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dari keempat aspek ini. 1. Keadaan sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati kita membatu terhadap Allah. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah. 4. Manusia terpisah dari hayat Allah. Kedua, keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. 2. Hati kita penuh penyesalan dan pertobatan kepada Allah. Ketiga, roh kita penuh rasa duka terhadap Allah. 4. Manusia berkontak dengan hayat Allah. Ketiga, keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, kita merasa bahwa sifat kita rusak. 2. Hati kita melunak terhadap Allah. 3. Roh kita hidup terhadap Allah. 4. Kita memiliki hayat Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lagi, saudara-saudari. Amin. Coba ya, saudara-saudari. Kelahiran kembali. Ditinjau dari aspek pengenalan hayat, kelahiran kembali berarti selain hayat asalnya, manusia mendapatkan hayat Allah. Tetapi ditinjau dari aspek pengalaman, sebenarnya apakah kelahiran kembali itu? Dan bagaimanakah keadaannya? 1. Keadaan kelahiran kembali. 1. Bagian hayat dari pengalaman atas keselamatan. 2. Bagian inti dari pengalaman atas keselamatan. 3. Permulaan pengalaman hayat. 4. Masuknya hayat Allah ke dalam kita. 5. Kelahiran Kristus di dalam kita. 6. Permulaan manusia baru. 2. Keadaan kelahiran kembali. Pengalaman kelahiran kembali secara khusus berhubungan dengan 4 aspek. Sifat kita, hati kita, roh kita, dan hayat Allah. Karena itu kita akan melihat keadaan kita sebelum kelahiran kembali, selama kelahiran kembali, dan setelah kelahiran kembali dari keempat aspek ini. 1. Sebelum kelahiran kembali. Pertama, sifat kita rusak. Kedua, hati kita membatu terhadap Allah. Ketiga, roh kita mati terhadap Allah. Keempat, manusia terpisah dari hayat Allah. 2. Keadaan selama mengalami kelahiran kembali. Pertama, kita nampak bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita penuh penyesalan dan pertobatan terhadap Allah. Ketiga, roh kita penuh rasa duka terhadap Allah. Keempat, manusia berkontak dengan hayat Allah. 3. Keadaan setelah kelahiran kembali. Pertama, kita merasa bahwa sifat kita rusak. Kedua, hati kita melunak terhadap Allah. Ketiga, roh kita hidup terhadap Allah. Keempat, manusia mendapatkan hayat Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kalau tidak ada lagi, saudara-saudari, saya serahkan kepada Om Jun. Amin.